Tiap keluarga jemaat Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan ini menceritakan bahwa ada keluarga Tuhan atau jemaat Tuhan yang bernama Zakaria beserta istrinya Elisabeth. Kedua suami istri ini sedang mengalami suatu pergumulan yang berat, suatu persoalan yang dahsyat, di mana firman Tuhan menceritakan mereka tidak mempunyai seorang anak. Ya, mereka tidak mempunyai seorang anak. Tetapi ada di ayat 13 yang sangat manis, menjadi suatu berkat bagi keluarga hamba Tuhan ini, yaitu Zakaria dan Elisabeth. Ayat 13 saya ulangi, dikatakan di situ, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Katakan amin. Ya, sesungguhnya ini adalah suatu persoalan yang sangat-sangat berat, di luar nalar dan di luar logika setiap para manusia. Ya, kalau menurut ahli medis, orang yang benar-benar memiliki suatu kelainan atau penyakit yang bisa dinamai mandul tidak bisa memiliki keturunan, itu 99% untuk di kemudian harinya memang benar-benar sulit untuk memiliki yang namanya keturunan atau anak. Tetapi itu semuanya tidak berlaku di hadapan Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Sekalipun Elisabeth mengalami kemandulan, tetapi karena kegigihannya, karena dia senang dan dia suka memuji Tuhan dan dia taat mendengarkan perkataan Tuhan, maka mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan ini. Amin. Bagi kita juga semua jemaat di tempat ini akan merasakan suatu mujizat yang besar kalau kita benar-benar percaya dan menaati apa yang dikatakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, judul firman Tuhan pada siang hari ini yang boleh saya berikan adalah 3 rahasia supaya kita menerima mujizat. Saya ulangi, judul firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah 3 rahasia supaya kita menerima mujizat. Katakan amin. Katakan kepada saudara samping kanan dan kiri, kita pasti mengalami mujizat dari Tuhan. Tak sudah. Naiba. Unang pala naiba. Tunggu iba. Haleluya. Itu rapi kita unang naiba. Allah ada gagak berhita di jalur Tuhan. Amin. Salina jodoh kojo dengan iman. Kita pasti menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Karena ada hal yang positif ketika kita bercakap-cakap kepada saudara kita. Boy di pareso, bah, eda, lipstikmu songona miring soti, padi nggak jolak jo soti, songona liwan. Do igum penga do mar lipstik. Dan lipstik ke gua nada, no stick. Ya, stick hidup. Bah, leh songona singgu tai. Ai, sisir do soti bah. Songona miring ubere nanti. Biasanya bola donga, semari bola sapi. Padega jolera. Ayo kak. Boy marsi padega. Haleluya. Haleluya. Kita mau biar pak, maka nggak pakai masker. Isi nasi pakai masker itu. Minggu depan bersih masker. Amin. 5.000 udah saya beli pakai sebulan cuci. Kalau tuh ini nggak 1 tahun. Iya, serius. Tahun 2020 3.000. Alih beli pakai 1 tahun. Berasa itu orang 2020. Sebenarnya 2020 berarti nggak ada 1 tahun. Itu kan? 20 tambah saya sedia. 20 saya berarti nggak ada 1 tahun. Haleluya. Haleluya. Biar kotak KP masker tur, anong tur, manang ngatu damar, manang ngatu kulit tur bela. 5.000 dulu saya. Kenapa bela? Kau terang habis saya nang bersindan. Bela dong ngalasin sama minggu depan. Tuh, molo kotor cuci,
Ale unang pakai gitar apa? Gitar nyahi. Bruce kalau main di unang juga no. Bilas mana rotan tu satu ikan. Dan kurang ajar ya. Tapi ini adalah paling mati siapa? Cuci, apalah dong alasan. Ada orang nama saya jemaat, memang sudah lama kuliah dia nggak ada. Aku pikir kita tak berjemaat lagi di sini. Jadi suatu saat waktu saya pergi ke suatu tempat, jumpa sama dia. Saking nggak pernah lagi kuliah dia ibadah, gak biar aku ada. Tapi Roma geleng, umpau lu sih bu. Apa yang orang geleng buka umpau lu sih kamu sih. Berapa bayar? Dapat kamu nasab ya, dia mami. Dari bolu bela masa di gereja, bingung lu. Umpulus, pak kita sama bayi sih punya. Kuberin musim penampilan lah, nggak sama berubah. 180 derajat, nggak berubah. Oh, udah HP, warna HP sangat dulu pak. Jadi singkat cerita udah cuma asik kamu enam, semua dah coba biar gereja, nggak masa. Kuberin nama corona. Lu kan kalau kita tetap mengikuti protokol kesehatan, itu tidak melanggar aturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita benar-benar mengikuti protokol kesehatan, kita tidak akan tertular virus corona. Ali nunggu jangan alasan. Mana segala macam nama tuh sampai sederhana kayak BU begitu. Alasan. Jadi bagi kita jemaat yang ada di tempat ini, memang corona ada kalau kita percaya. Tetapi ada Tuhan kita yang lebih dahsyat daripada segala virus apapun. Karena kita sudah dibungkus balut oleh darah Yesus yang kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi enggak ada alasan. Pada dan minggu dan ada persiapan dan mungkin gope dulu ya. Nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Isi musuhnya mana kan debus. Mungkin udah gope enak. Dampak. Jadi jangan jadikan sesuatu hal kita cari-cari menjadi alasan bagi kita, menjadi dalih bagi kita sehingga kita tidak mau datang beribadah ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, biasanya kebanyakan orang-orang Kristen banyak menuntut kepada Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan nyoku. Alai baru minggu pengen malas tuh Tuhan. Tapi mendengarkan dan melakukan firman Tuhan pun tidak mau. Tapi permintaan sangat banyak kepada Tuhan. Seolah-olah dia menganggap Tuhan itu pembantunya. Salah bagi kita. Jangan anggap Tuhan itu pembantu. Tapi jadikanlah Tuhan itu penolong bagi kita. Haleluya. Amin. Permintaan harus sesuai dengan tindakan. Kalau kamu diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau menerima mujizat daripada Tuhan, mari datang beramai-ramai berbondong-bondong untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi apa tadi judulnya? 3 rahasia supaya kita menerima mujizat. Itu yang harus kita pelajari pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Yang pertama adalah poin yang pertama, hidup kita harus benar. Ya, hidup kita harus benar. Seperti di ayat 6 tadi dikatakan. Coba dulu kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3 ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Puji Tuhan. Keduanya siapa maksudnya? Zakaria dan Elisabeth. Kedua, suami istri ini benar-benar hidup benar dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan yang daripada Tuhan, sehingga hidup mereka benar-benar tidak bercacat atau tidak ada celah satupun dalam hidup mereka. Walaupun ada persoalan dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu tidak menjadi menggoncangkan iman mereka. Itu tidak menjadi menurunkan iman mereka terhadap Tuhan. Malahan mereka semakin ambisi untuk hidup benar, untuk tetap taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang yang tidak hidup dalam Tuhan saja sudah benar-benar tidak akan pernah bisa menerima mujizat. Banyak sekarang orang Kristen keliru terhadap firman Tuhan.
tulus seperti burung merpati, cerdik seperti ular. Orang Kristen mencomot ayat ini dengan cara dia pergi kepada perdukunan, ya, terlalu mengandalkan kuasa-kuasa dunia, hal-hal kegelapan. Lalu kalau ada orang berkata, tenang, masa lah kamu tuh berdua tuh, boleh bang? Kalian kan dipengbisuk berita, soal darah lagi. Pengbisuk berita soal bulu, tulus semata era darah. Itu bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Itulah yang kulakukan sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ukuran bagi kita sebagai anak percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak menjadikan suatu ayat sebagai pembelaan bagi kita. Seharusnya memang benar-benar itu sama bagi kita, tetapi kita jadikan pembelaan, kita ambil satu ayat ini untuk berdalih. Ya, anakku lagi sakit, anakku mau merantau, anakku mau kuliah ke luar negeri, ke luar kota. Jadi aku harus melakukan ritual Muhammad asa sukses akad telekon di Pangarantauan. Asa berhasil lagi ketika mereka kuliah di luar negeri. Jadi aku harus melakukan ritual. Ritual dari mana? Dari opung nami, bisa opung mana? Badatu na paling terkenal di Bortivia, siapa yang mana? Amai dok, sama. Gua main na manuk, jampe, warna birong kian, satu na birong mak, alai, naik konadong mak, sautik tiki putih di bulu naik, bah, bayi dulu masa pelu saya man, sampai itu dia lu saya keluarga, dongan persarik kata nape, lu je. Sampai di rumah sudah nangmu, sampai di rumah ini lo. Tokin yang aneh lo gelak tuh mangarato kuliah di luar negeri. Ikon dapat di sebelum mana. Lo dah sudah jual mai bani mana? Orang alami ulah sendiri. Dapat masih kacau kan di singa gabe, setiap gabe lo aku nanti. Oh lo diperbudak jol. Apa hubungannya? Manuk na birong, boy, maben akageleng na berhasil. Masuk akal tidak? Apa hubungannya? Ya, nggak ada hubungannya. Tapi kenapa bisa mereka percaya dengan hal-hal itu? Kenapa? Karena mereka tidak hidup benar dan mereka tidak taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Mereka tidak mengenal pribadi Yesus siapa sebenarnya dalam hidup mereka. Sehingga ada banyak dewa, ada banyak Tuhan bagi mereka. Di satu sisi mereka menyembah Tuhan, tapi di satu sisi juga mereka percaya kepada hal-hal yang di dunia ini, kekuasaan, kegelapan. Mereka percaya. Bagi para anak muda, kalau cintamu ditolak, jangan katakan dukun bertindak. Amin. Anak muda mana? Katakan amin. Kenapa nih? Nggak mulai gocak tuh deh. Anak muda, jangan ketika cintamu ditolak dukun bertindak. Katakan tidak untuk hal itu. Amin. Sekarang semua anak muda seperti itu. Ketika cintaku ditolak, maka dukun bertindak. Indonesia terkenal dengan namanya membunuh tanpa menyentuh. Mulai itu semua ini dapat dijajah Belanda itu juga nih. Mulai semua. Tapi itulah karena mereka terlalu percaya kepada hal-hal duniawi. Haleluya. Orang yang takut disantet akan benar-benar terjadi benar. Karena apa? Karena imannya bimbang gimana? Ketika dia diancam, kau akan kusantet. Itu meliri iman. Kenapa bisa takut? Karena imannya belum kuat. Tapi ketika ada orang mengancam akan kusantet kau, lakukan. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat yang sanggup menjadi perisai bagi.
Haleluya. Jangan takut kita dicaci. Jangan takut kita dihina. Karena penghinaan orang lain, karena cacian orang lain. Bukan itu yang menjadi dasar bagi kita. Bukan itu yang menjadi sorotan bagi kita. Sehingga diri kita bisa berhasil. Bukan. Atau sehingga diri kita bisa menjadi jatuh. Bukan. Tetapi bagaimana hubungan kita yang intim kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan, maka mujizat terjadi bagi kita. Haleluya. Amin. Ya. Mujizat di sini bukan berkata hanya karena sembuh dari penyakit, bukan. Itu hanya salah satu, bukan satu-satunya ya. Hanya salah satu. Tetapi mujizat juga akan diterima bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan seperti yang sedang dialami hamba Tuhan ini, Zakaria dan Elisabet. Kalau kita tahu tentang kisah daripada anak Tuhan juga yang tertulis dalam kitab Hana. Dia ini juga seorang anak Tuhan yang sedang mengalami mandul, tidak bisa memiliki anak. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak sakit hati walaupun dia sudah dimadu, melainkan dia semakin gigih, semakin kuat, semakin antusias untuk datang sujud di hadapan Tuhan. Dia berlari-lari pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan, bahwa dia sedang mengalami kepedihan. Hana sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berdoa, berseru, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, maka mujizat juga terjadi kepada Hana. Haleluya. Elisabet juga sedang mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan malaikat utusan Tuhan mengatakan kepada suaminya Zakaria ketika Zakaria sedang dalam tugas sebagai imam. Ya, kalau pada zaman itu setiap para imam, atau seperti sekarang dikatakan setiap para hamba Tuhan, kalau ada gilirannya atau dia ingin memiliki giliran untuk melayani Tuhan, maka pengundian yang dilakukan. Kalau sekarang sudah zaman maju lagi ya, dibuat langsung lengkap jadwal. Misal keluarga si A penerima tamu, ya. Keluarga si B menjadi membawa kolektor, keluarga si C menjadi pemimpin pujian dan lain sebagainya. Kalau dulu diundi, mungkin itu berupa angka atau berupa simbol-simbol yang lain atau tanda-tanda yang lain. Jadi pada saat itu kebetulan bahwa Zakaria mendapatkan nomor undian persis kepadanya, sehingga dia melakukan suatu pekerjaan sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, dan dia masuk ke bait suci untuk melakukan persembahan, membakar persembahan di mezbah Tuhan. Dan pada saat itu malaikat utusan Tuhan muncul di sebelah kanan mezbah di ayat 11. Saya baca ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukubah. Ayat 12. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Kenapa Zakaria takut? Karena di situ dia benar-benar merasakan suatu peristiwa yang luar biasa, di luar pikiran dia. Tiba-tiba malaikat tampil di sebelah kanan mezbah di dekatku. Malaikat kenapa bisa tampil di dekat? Perbuatan Tuhan itu heran dan ajaib. Amin. Kita juga bisa mengalami suatu mujizat kalau benar-benar kita jadikan hidup kita ini sebagai musuh Tuhan. Haleluya. Jadikanlah hidup kita ini musuh Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Tubuh kita ini sendirilah bait Allah. Tubuh kita inilah gerejanya Tuhan. Jadi kita harus tetap menjadikan mezbah Tuhan ini, gereja Tuhan ini, rumah Tuhan ini, yaitu diri kita sendiri, tubuh kita ini tetap bersih, tetap benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, Zakaria dan Elisabet benar-benar merasakan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Banyak mungkin orang berkata, menganggap, wah kok bisa mungkin?
hanya karangan fiktif belaka, yaitu Alkitab itu nggak betul, itu nggak benar. Mana mungkin, sudah ahli medis saja mengatakan, ya sampai seumur hidup pun akan benar-benar sulit, 99% memang benar-benar tidak akan memiliki keturunan. Itu Alkitab itu bohong, firman Tuhan itu dusta. Banyak orang menganggap seperti itu karena apa? Karena memang dirinya tidak mengenal pribadi Yesus. Kalau dia benar-benar memiliki Tuhan di dalam hidupnya, maka dia juga akan senantiasa percaya kepada Tuhan. Walau apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak akan takut dan gentar karena Tuhan pasti melakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan dan keluarganya. Katakan amin. Keluarga kita juga akan diberkati Tuhan, amin. Rumah tangga kita diberkati Tuhan, amin. Pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan, berlipat-lipat kali ganda akan kita terima daripada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana caranya supaya kita benar-benar menerima mujizat daripada Tuhan itu? Hiduplah benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ayatnya seperti Zakaria dan Elizabeth. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal yang kedua atau poin yang kedua, bagaimana supaya kita menerima mujizat daripada Tuhan? Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Contohnya apa? Satu-satunya cara, setialah beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Saat ibadah. Baik itu di gereja, baik itu ketika kita melakukan ibadah keluarga di rumah kita, datanglah. Ketika hamba Tuhan, ketika gembala kita katakan, mari kita harus datang. Datang juga ketika doa para pelayan. Haleluya. Bukan hanya sekedar para pelayan, tetapi jemaat juga bisa ikut. Karena apa? Di tempat inilah, di rumah Tuhanlah kita memiliki waktu yang terbaik untuk mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena apa? Di sini kita bebas. Mau kita sampaikan kepada Tuhan, kita tidak sungkan lagi. Kalau di rumah kita memang terbatas. Saat kita benar-benar masuk ke kamar, tetapi rumah kageleng sudah ribut. Romuseng todong, tapi kita lagi martanya yang dijaga. Jadi terganggu. Memang itu adalah salah satu hal yang baik untuk kita lakukan ketika kita masuk ke kamar kita untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang sangat baik lagi untuk kita lakukan, datang ke gereja untuk sujud di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi dulu saya teringat dulu, udah bertahun-tahun yang dulu waktu saya kuliah. Ya, saya tidak lupa waktu saya kuliah. Ada pernah jemaat ngetong alasan kenapa tidak pernah ibadah. Karena malas itu gereja jauh. Ya, alasan. Jadi ya orang mau ibadah, ya mau mati di mana kan? Jadi bagus. Di TV kan bisa ibadah. Itu dulu waktu di RCTI setiap hari Minggu ada ibadah. Orang bertanya, kita ada ibadah. Banyak ya? Banyak ya? Di RCTI atau musik alat barat ini gua lebih terjiwa itu beribadah, orang beribadah. Ada musik alat barat, orang barat bisa berbahasa Inggris. Jadi aku juga menambah wawasan untuk berbahasa Inggris. Itu. Jadi hukum itu. Jadi beribadah doa tamu di TV di RCTI. Ya ada naik iklan. Ya ada nih ya. Dia sama dia orang pas ada menjadi iklan pas lagi ibadah. Orang oke minum aja satu kemudian kopiku. Dan agak ibadah berbuatnya. Itu menjadi suatu tidak keseriusan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan dikatakan corona alas streaming mau apa nama alas dong. Asa bui bebas jabuna. Mana tombol streaming di handphone, saat keluar notifikasi TikTok, baik buka, tahu. Dari mana nonton
TikTok, masuk musim notifikasi WA, bayar utangmu ini musim, nggak mau, gambar buyar pikiran, tak tahu apa yang Amerika doang, live streaming ibolok kena handphone na, gak bisa namanya. Jangan jadikan alasan, haleluya, amin. Datang ke gereja beribadah dengan serius kepada Tuhan. Tepuk tangan kata pemimpin pujian, tepuk tangan. Sembah Tuhan, angkat tangan kata pemimpin pujian, angkat tangan. Karena apa? Pemimpin pujian ingin kita semua jemaat Tuhan merasakan dan masuk hadiratnya Tuhan. Bukan hanya sekedar D31P datang duduk diam dan pulang, nggak ada artinya itu. Cuma undang per minggu merasa nih. Tapi kalau kita benar-benar serius, nggak apalah hulian waktuku. Sungguh-sungguh mau ngerti, sungguh-sungguhlah aku memuji Tuhan. Sembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Unang dikeraskan hatinya, adong dosa sama di jemaat. Enggak, perasaan. Tapi, kopi yang pendeta menang gembala, udang dosa. Perasaan kok. Karena seruan kan, mana ada musim tipe jemaat. Dan dua ini baik, dua ini ibadah dulu joma, mana dong, mana, kita dua. Hei jemaat Tuhan, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Haleluya. Kita semua di sini ditegur melalui firman Tuhan. Amin. Tak terkecuali saya sendiri juga ditegur firman Tuhan. Amin. Gembala kita juga ditegur firman Tuhan. Walaupun gembala kita sering menyampaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk jemaat yang ada di tempat ini, tapi bagi gembala kita itu juga sendiri. Haleluya. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Kalau kita siap menerima perubahan daripada Tuhan, kalau kita benar-benar sudah siap untuk menerima mujizat daripada Tuhan, lembutkan hati kita, rendahkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Haleluya. Ya. Ada lagi tipe jemaat berdoa. Ini ya ada juga. Ketika disuruh mendoakan firman Tuhan, oh Tuhan, roh ngantuk kami tolak dalam nama Yesus. Di sini seolah-olah disalahkan setan. Mana bekerja itu gembala kita sering pernah itu menyinggung tentang iblis. Ya, sikit-sikit yang disalahkan iblis, sikit-sikit yang disalahkan iblis. Tapi kan mulai sendiri kan. Makanya kemana orang ngantuk kami tolak dalam nama Yesus. Tapi memang iman sama odok. Memang odok sekarang jalan itu lebih main sepak bola. Begadang jam 1 pagi menonton bola. Tidur jam 4 pagi, pas pula hari Minggu, roh ke gereja, odok. Hamba Tuhan sudah capek di depan menyampaikan firman Tuhan, tapi dia ada musim, berjemaat gaya tidurnya asing, hemat tuh, asing dah paruhan, ditakuti orang. Ada berjemaat mulu-mulu odok dari roh iya. Bagian kita dulu yang mana? Pas saya itu video sama si baju itu nampak sama tarbereng di mana? Tuh siang dijangkan senin berkan. Gede lagi ya tong boncar hamba Tuhan sedang menyampaikan ke ibu. Asing maya beneran kan asing jemaatnya saya dulu. Semua biar menang aku itu. Ya sembari dia hamba Tuhan ini sembari menyampaikan firman Tuhan sembari semua goncar. Saudara-saudara, haleluya, tembak odok, aduh, tembak kota, nebahur nak kerasukan nunai dawa kan, haleluya, apa terbaik aku, di mana suara ini, haleluya, apa nama odok? Karena begadang. Ya, Roma Irama katakan begadang, jangan begadang kalau tiada arti. Ya, jangan begadang kalau tiada arti. Nah, yang lewat itu, roh ngantuk dengan dada keras dan tigus, roh ngantuk,
Dalam. Apa alani ulani mana saja dong. Bahasa mana gabe boy mangodoon. Haleluya. Makanya ada ini ilustrasi sinode para iblis. Sinode diwawancara emang itu. Ada iblis dari tanah Batak, iblis dari tanah Nias, iblis dari tanah Jawa, ya dan lain sebagainya. Diwawancara. Ya iblis dari tanah Jawa. Apa laporannya selama 1 dekade ini atau 1 sinode ini ketika menjelajah di negeri Jawa? Wah, enggak, Bapak lihat saya. Gemuk, makmur hidupku. Karena aku bebas memakani semua iman dan jiwa mereka. Inilah Pak, gemuk, berwibawa, berkarisma. Bukan seperti yang bagian yang diri sekarang ini. Kurus, turfit, kurang vitamin. Ya. Ada loh ya asing mau embetuan di kemok den apa itu tuh tina aku asa sona sangap tongam merdes hot daging ada yang mau kurs do sama kamu ngomong aku ya mang jemati kita bamade lah ya ngaleng hati-hati ngamelin sama kan bagale ya mula bisa gale mah. Ya, kembali kepada ilustrasi. Iya, aku kamu. Mantap, luar biasa. Naik pangkat. Iblis dari tanah Nias. Ya, aku juga sama seperti dia, gemuk. Kenapa? Karena di sana walaupun keras, tapi bisa taklukkan masih hati dan jiwa daripada orang-orang Islam. Singkat cerita. Ya, Bapak Iblis dari tanah Batak. Kenapa sepertinya kurus? Ada apa? Gimana gak kurus tertekan batin terus? Udah lebih pintar orang Batak daripada aku. Pengennya aku makan kutekam orang itu, tapi mereka yang lebih menekan. B2 dimakan semua. Ular pun dimakan. Segala jenis binatang yang gak bisa jalan kaki meja dimakan ya kurang. Dia ada kasih saran, jangan tanya sana kau. Mau memang. Bahasa mau itu mana? Ya kan kita sini, ya mayoritas orang Kalau sudah memang kita tahu, sotik si bulus. Romatuk, apa yang mana dong mama duduk sendiri kan? Karena bega. Karena memang niat dari awalnya nonton bola, pasang alarm, atau nggak usah tidur, minum kopi sebanyak-banyaknya dan gak ngantuk. Tapi saat di gilirannya disuruh, ya Bapak si Anu memimpin 2 pembukaan dan 2 firman Tuhan. Ya Tuhan, dengan 3 suara yang tinggi. Alarm ngantuk, kami patahan. Apa nggak tertekan batin iblis? Asik. Ayo dong nomor sendiri. Awal sana kok. Oh ya bang. Keluar masyarakat ini. Haleluya. Ya. Memang satu sisi kita bangga menjadi orang Batak. Amin. Ya iyalah iblis si legion ya kan. Ketika Yesus mengeluarkan si legion itu dari tubuh manusia. Di mana itu di Gergasa. Di mana ya? Diusir ke kumpulan babi-babi. Itulah orang Batak, babi yang dimakan. Ular lagi ya kan? Kalau apa? Kalau malaria itu masuk nibu, belum. Ini babi. Mana menjaga bisa. Ya lang doga. Dok juga nih rokok kodok. Wah. Dok B2 mula. Kalau kita masih harus takut tadi. Sama nama tak dok. Amin. Tak dok. Nanti pun jaga lutai. Campur di. Aduh gaya. Ada tahu. Oke. Pasang kita bu. Karena kita menikmati bersama. Amin. Seberapa lagi iblis? Segala jenis binatang yang melata merayap di muka bumi ini kami makan semua. Ada lagi kawan waktu di sekolah kita. Dok kali lawan peyal. Iya sudah. Mana air dari mana kecoa pe itu tuh iyalah. Jangan pe itu tuh iyalah.
Jadi kalau kuliah waktu tahun-tahunnya mendiang Bapak Gembala waktu menjadi direktur di sekolah kita, ngomong-ngomong dong yang biar ada alumni. Dia berbagi pengalaman sama-sama. Ada tikian gue deh, mau nih sama-sama. Ya, ada ini lewat kecoa, cipit, takut, tahu, tutung Allah. Iya, seperti dok jangkrik. Ada dengan nami, ada yang dampang, udah. Karena dari kamu kusual, udah tiga. Lewat jangkrik, takut, ditutung, iyalah. Kalau lawar pe, biasanya kan malam-malam berkeluyuran, tangkap, bakar, makan, langsung makan. Tapi sampai sekarang kurus. Itulah karena kedaging. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jangan sedikit-sedikit salahkan. Pengganggu, roh ini segala macam. Kalau kita tidak menyadari, tidak memahami, sebenarnya itu tingkah laku dari iblis atau dari diri kita sendiri. Amin. Amin. Asyik orang yang iblis. Haleluya. Ya. Jangan. Itu artinya kita harus benar-benar bisa membenahi diri kita sendiri. Kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Amin. Jangan sedikit-sedikit salahkan orang ketika Bapak menyampaikan firman Tuhan. Angklawi. Itu bayar di nyan. Nah, juga sudah nanam biar sempurna ya, Mas. Tapi mana sebenarnya dari dulu sih mana, Pak? 2,5 ribu aja. Tuh 10, mari kemari. Lihat, pilih. Nah, 310 ya modalnya aja nyetin. Nah, modal nak tulis 10. Tapi yang ngayu hukum memang ada gula. Mulai nambah bergabus. Ada perasaan nyantik, Artinya apa? Introspeksi diri sendiri. Amin. Kalau kita pernah berbohong, iya, aku memang orang yang pendosa, berbohong. Tapi aku percaya Tuhan senantiasa mengampuni. Amin. Jangan salahkan orang. Ya. Karena gembala ini ya kan, pirata. Orang mau gembala tadi berkok bejulu, negeri kan. Ini sifat beru. Nama saya beren gembala tadi sifat beru. Ale dewi tembok gak dong. Ale ada orang saya pakai mas, ada. Ale dangi Sony. Amin. Dua nanti. Dangi Sony. Ibereng gembala langsung nasi pati ber. Juga kan jangan lupa. Ya kan? Mana orang kelompok ibu-ibu datang ke gereja untuk membahas suatu berita baru. Tidak. Kalau nggak di gereja di mana lagi? Kalau di rumah nanti udah nggak bisa, sibuk mengurus anak dan suami. Di gereja lah. Yang minggu rame, beda. Sampai itu luar. Ale supaya untuk apa? Membahas berita bang. Sifat ini berapa? Kakak kalau tadi kakak sudah. Kakak keluar di menu sembarang. Jangan sedikit-sedikit menuduh seseorang. Amin. Betul Pak? Sama-sama katakan, betul Pak? Betul Pak. Rotu gereja orang yang mamerang berita baru. Ini keluarga saya biar senang. Waduh. Apa berita terbaru? Penggosi. Enyah daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan sesekali suka menggosip, ya, membahas kekurangan orang lain, tapi ditulis di handphone nama orang itu pun. Sadar. Ada kesalahan dak ya ditulis. Ini benar-benar memang dia yang punya kunci surga atau gimana sebenarnya? Ya suka sekali melihat kekurangan orang lain, sehingga memang keluarga itu atau seseorang itu benar-benar artis di gereja ini. Tapi bukan di sini, amin. Soalnya, ibarat deh, mau lepas GPD Philadelphia bersih-bersih itu, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tadi ada siapa ini? Segar-segar, senyum. Ya, dia ulang mutung.
Anakmu itu muka tua. 20 tahun tapi umur nale nggak heran baru 20 tahun. Masa besok kalau nemu ada orang dasar raya ulen. Nah sini sama mer gue. Memang gak tuh tuh udah bahasa besok karena memang tidak mau senyum. Dan jatuh si sama dia rohani. Dok memuji Tuhan ya. Segala puji syukur. Biarin dong kan sambil deh. Ada kamu yang dipuja. Kita sama ganti. Ulangi Pak Sobat. Bertobat, amin. Amin. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Ya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Coba dilihat ayat 8 dan 9. Kita lihat kembali Lukas 1 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana maksudnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukuran di situ. Puji Tuhan. Ya. Zakaria ini adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar rendah hati. Ketika dia disuruh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia selalu katakan yes untuk Tuhan. Amin. Kita juga para pelayan Tuhan. Ketika kita diperintahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan sesekali menolak pekerjaan itu. Haleluya. Atau setiap para jemaat Tuhan, ketika kita diajak gembala kita, hamba Tuhan kita untuk beribadah, datang ke gereja bersama-sama untuk memuji Tuhan, selalu katakan yes untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sesekali masalah kita yang membuat kita menjadi stres. Katakanlah dalam hidup kita. Welcome problem, stress knowing. Gitu kan? Welcome problem, stress knowing. Sama-sama katakan welcome problem, stress knowing. Artinya apa? Selamat datang masalah, tapi aku tidak akan stres karena ada selalu jalan keluar ketika aku senantiasa beribadah kepada Tuhanku. Amin. Iman kita akan semakin kuat setiap hari. Ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah. Sehingga tatkala kendati pun apapun masalah yang ada di dalam hidup kita bisa kalahkan semuanya, kita bisa atasi semuanya, karena kita punya Allah, yaitu Yesus yang sangat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ketiga, apa rahasia supaya kita menerima mujizat dari Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Coba dibuka sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah kamu dia. Puji Tuhan. Ya, salah seorang membuka Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Salah seorang bagi kita, tolong dibaca bagi kita Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. 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 Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Kita semua di sini jemaat Tuhan sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin.
kita percaya kita sudah dikuduskan dan sudah disucikan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap seruan doa kita boleh sampai menembus kepada hatinya Tuhan. Haleluya. Seruan dan doa kita kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Mereka menerima dan mengalami mujizat yang besar daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun penyakit kita saat hari ini, mungkin itu asam lambung yang sudah parah, mungkin itu asam urat, rematik dan lain sebagainya, percayalah, jangan bimbang kepada kuasa Tuhan Yesus. Percaya hari ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi bagi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, sebenarnya saya juga punya penyakit. Ya, dulu waktu 1 tahun yang lalu waktu saya berladang, memang itu pengalaman saya pertama kali untuk berladang, langsung kerja keras. Ya, membersihkan rumput, main sendiri, main tunggal, tapi bukan dengan cara menyemprot. Terus sekarang sudah instan, praktis, tinggal semprot, beli racun. Kalau aku nggak ngerti dulu, ya cabut rumput itu, tak. Mak cakap saya sembari menggigit ini, ya, mencabut. Sampai ada berapa rantai, baru selesai bekerja. Beberapa jam kemudian sakit pinggang. Ya, saya sepele, biasanya itu karena kerja ya memang harus pegal-pegal, gitu kan? Karena pegal itu memang pegal-pegal loh, sepele ya, biarkan sembuh sendiri. Padahal besok-besok nanti tambah parah. Ya, ada kemarin tukang khusus bilang udah kejepit. Sempat dulu saya nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, sama saya dulu seperti itu. Saya dulu juga ada penyakit ini. Ya, kayak ini sampai sekarang memang. Tapi kalau aku terus lemas, oh Tuhan Allah mau. Poso peale nggak deh, nggak putus asa anak tak begamat ya lah. Udah lagi terus sampai orang-orang lupa dengan penyakit. Memang harus lupa sama penyakit. Ya, dulu mau duduk pun mau cakap, mau tidur pun susah, mau bangun tidur pun susah karena nggak bisa lagi diangkat di pinggang. Ya nggak bisa apa-apa, serius. Jalan pun pekak, soalnya nggak masuk. Ada saudara Mbak, puji Tuhan, sudah cukup normal seperti biasa. Kenapa bisa? Karena saya melupakan penyakit ini. Yang saya lakukan adalah seperti biasa, beraktivitas sembari menyenangkan hati itu Tuhan. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, penyakit kita pasti kita lupakan. Haleluya. Ya, sebagai pesan terakhir dan pesan terakhir bagi kita ada ilustrasi saya bagikan kepada kita. Saya tidak tahu entah pernah saya sampaikan ini di tempat ini atau belum, tapi inilah yang menjadi sumber kekuatan iman bagi kita. Ada seorang jemaat, dia memiliki penyakit kanker dan dia divonis dokter sudah memiliki stadium akhir sehingga umurnya tidak lebih dari sebulan. Dan dokter menganjurkan makanlah atau minumlah makanan dan minuman favorit karena batas usia sebulan ini nanti kau akan disombar dia. Lalu dia sedikit takut, sebulan lagi ternyata usia. Bingung dia. Lalu dia pergi kepada Mbak Tuhan, kepada pendeta. Pak pendeta, diceritakanlah, aku divonis dokter memiliki penyakit kanker dan stadium akhir dan umurku tidak lebih 1 bulan ini. Apa yang harus dilakukan Pak pendeta? Tolong dulu kasih solusi jalan keluar Pak pendeta. Atau marilah dulu kita berdoa Pak pendeta supaya Tuhan lakukan mujizat bagiku Pak pendeta, segala macam. Dia berusaha, ya, dia tidak pergi ke dukun, tapi dia pergi kepada hamba Tuhan. Satu langkah yang sudah sangat luar biasa. Dia pergi kepada hamba Tuhan, minta pertolongan, solusi, dan didoakan bersama di hadapan Tuhan. Lalu pendeta diberi Tuhan hikmah. Lalu pendeta sampaikan kepada sekarang Amang, yang harus kau lakukan, satu-satunya yang harus kau lakukan adalah seringlah kau baca Alkitab, buka Alkitab. Ya, lakukanlah itu menjadi kegiatan dan aktivitasmu satu-satunya di rumah. Terus buka Alkitab.
Mau tidur atau bangun tidur, bukan kita. Saat kau sudah selesai beraktivitas seperti biasanya, bukan kita baca terus Alkitab. Usahakan buka mulai Kejadian sampai Wahyu, selesaikan itu dalam sebulan ini. Lalu dia merendahkan hatinya, membuka hatinya supaya Roh Kudus masuk dalam diri. Dan dia pulang dan dia lakukan itu di rumahnya dalam keseharian. Dan tiap waktu dia terus buka Alkitab, mulai Kejadian, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dia baca. Ya, dia baca tanpa dia sadari, sembari dia melupakan penyakitnya, dia terus fokus membaca firman Tuhan. Dia bukan kitabnya terus, sembari dia berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan dan mujizat baginya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi bagi jemaat Tuhan ini? Ternyata lewat daripada 1 bulan, dia masih tetap membaca Alkitab. Dia tetap melakukan aktivitas ini dengan rutin, membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Sudah lewat dari 1 bulan. Amin. Tapi dokter jelas memvonis umurmu tidak lebih dari sebulan. Tapi ketika dia sungguh-sungguh merendahkan hati, membuka hatinya supaya Roh Kudus masuk dalam hidupnya, dan Tuhan lakukan mujizat baginya, maka terjadilah mujizat yang dahsyat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita juga bisa. Mari coba kita lakukan hal-hal yang untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita benar-benar lupa dengan segala persoalan, supaya kita benar-benar lupa dengan penyakit kita, dan percayalah Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi percayalah, mau itu asam lambung, asam urat, rematik, atau salah urat kejepit, gejala-gejala stroke, percayalah tidak ada terlambat, tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Percaya hari ini, tekadkan dalam hati kita dengan iman, aku percaya, aku pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya mujizat bisa kita terima. Yang pertama tadi apa? Hidup benar di hadapan Tuhan, atau hiduplah taat dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Contohnya apa? Setia beribadah. Amin. Setialah dalam perkumpulan bersama dengan keluarga Allah. Yang ketiga apa? Berdoa kepada Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasa. Amin. Jangan pernah doakan ketika orang yang menyakiti kita, Tuhan celakakan dia. Itu bukan tipe doa orang Kristen. Amin. Amin. Tuhan kurangilah berkatnya, Tuhan kurangilah rezekinya, bukan itu doa orang Kristen. Doa orang Kristen ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, malahan dia memberikan doa berkat kepada Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kita terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita datang kepada Tuhan. Saya rindu kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Sebelum mimbar ini kami serahkan kepada Gembala Sidang, kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita nikmati pujian sebagai pengagungan ini kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa, kurasakan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman pada siang hari ini. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami siang memuji Tuhan. Kami siang mengagungkan Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah hari ini kita masukkan dalam hati kita, kita jadikan sebagai pertumbuhan iman kita. Percayalah, di saat kita juga mengangkat pujian ini kepada Tuhan, maka segala sakit penyakit kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Segala persoalan hidup kita, persoalan keluarga, rumah tangga, anak kita pasti bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar, mujizat terjadi bagi kita. Saya jemput semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, karena kita mau sungguh-sungguh